Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya, mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah yang menyelamatkan manusia dari kegelapan nafsu menuju cahaya hidayah. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Salah satu ujian terbesar manusia dalam perjalanan hidupnya adalah mengendalikan syahwat perut. Sebab dari perutlah banyak pintu keburukan terbuka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa kenyang yang berlebihan adalah awal dari banyak penyakit hati maupun jasmani. Perut yang penuh tidak hanya membebani tubuh, tetapi juga mengeraskan hati, melemahkan akal, dan memadamkan cahaya ruhani. Celaan terhadap kenyang dalam Al-Quran dan Hadits. Islam bukanlah agama yang melarang makan dan minum. Justru Allah memerintahkan agar hambanya makan dari rezeki yang halal dan baik. Namun, Islam menekankan tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini menjadi pedoman agung, makan itu kebutuhan, tetapi kenyang berlebihan adalah kehancuran. Rasulullah bersabda, "Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan sekadar menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah. Hadits ini adalah timbangan emas dalam urusan makan. Rasulullah mengajarkan bahwa kenyang berlebihan adalah sumber keburukan, sedangkan secukupnya adalah jalan kesehatan jasmani dan ruhani. Kenyang, awal dari banyak penyakit. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kenyang itu menimbulkan 4 kerusakan besar. 1. Menghilangkan kelembutan hati. Hati yang keras sulit menerima nasihat dan jauh dari tadabbur Al-Quran. Orang yang terlalu kenyang cenderung malas beribadah, sulit menangis karena takut kepada Allah, dan lalai dalam mengingatnya. 2. Membangkitkan syahwat. Perut yang penuh membuat tubuh berlebihan energi. Akibatnya, syahwat kepada lawan jenis, harta, bahkan kekuasaan semakin liar. Nafsu pun semakin sulit dikendalikan. 3. Menghalangi ibadah. Kenyang membuat tubuh berat untuk salat, malas membaca Al-Quran, dan enggan bangun malam. Perut penuh membuat badan ingin istirahat, sementara ruh terpenjara. 4. Menumbuhkan penyakit jasmani. Para tabib dan dokter mengakui, banyak penyakit berasal dari perut. Kolesterol, darah tinggi, kencing manis, asam urat. Semua kerap lahir dari pola makan yang berlebihan. Imam Al-Ghazali menyebut kenyang berlebihan sebagai biangnya segala keburukan. Ia menulis dalam Ihya, "Sesungguhnya syahwat perut adalah pangkal segala syahwat. Dari situlah muncul kerakusan, hawa nafsu, bahkan dorongan maksiat lainnya. Dan tiada bencana yang lebih besar bagi seorang hamba kecuali ketika ia diperbudak oleh perutnya." Kisah para ulama tentang menjaga perut. Para salafus sholih sangat menjaga makan mereka. Mereka takut bila kenyang menjauhkan diri dari Allah. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Aku tidak pernah merasa kenyang selama 40 tahun, sebab kenyang membuat hati keras dan tubuh berat untuk taat." Ibnul Qayyim menegaskan dalam Madarijus Salikin, kenyang itu mematikan hati, melemahkan tubuh, menumbuhkan syahwat, dan melalaikan dari zikir. Bahkan, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, sebab kenyang itu memberatkan badan, mengeraskan hati, dan menimbulkan rasa kantuk." Semua ini menunjukkan betapa besar bahaya syahwat perut. Dalil tentang anjuran lapar dan sedikit makan. Bukan berarti Islam menganjurkan kelaparan yang menyiksa, melainkan makan secukupnya, tidak berlebihan.
Rasulullah bersabda, lapar lebih baik daripada kenyang, dan satu suapan pada perut yang lapar lebih baik daripada rumah yang penuh emas. Hadits riwayat Ad-Dailami. Hadits ini mengandung hikmah mendalam, lapar membuat hati hidup, sementara kenyang mematikan hati. Hikmah menahan lapar. Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa hikmah lapar. 1. Melembutkan hati dan menguatkan intuisi ruhani. Orang yang tidak terlalu kenyang lebih mudah menangis dalam doa dan lebih tajam dalam memahami ilmu. 2. Menumbuhkan sifat qanaah. Dengan makan sedikit, manusia belajar merasa cukup dengan yang ada. 3. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Orang yang sering lapar akan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. 4. Menjaga tubuh dari penyakit. Para tabib berkata, perut itu rumah penyakit, dan diet adalah obat yang paling utama. Refleksi untuk zaman kita. Di era modern, ketika makanan melimpah, manusia semakin sulit mengendalikan perut. Restoran, kafe, dan kuliner berjejer di mana-mana. Promosi makanan memanjakan lidah, sementara hati kian kering. Kita lupa bahwa perut adalah amanah Allah. Berlebihan dalam makan adalah bentuk pemborosan, dan pemborosan adalah saudara saitan. Quran Surat Al-Isra 27. Maka, siapa yang ingin hidup sehat jasmani dan rohani, ia harus kembali kepada ajaran Rasulullah tentang sederhana dalam makan. Imam Al-Ghazali dengan ketajaman mata batinnya melihat bahwa kenyang bukan hanya perkara fisik, melainkan juga perkara ruhani. Banyak orang mengira bahwa kenyang adalah tanda kenikmatan dan kesehatan, padahal hakikat ia adalah sumber berbagai penyakit lahir dan batin. 1. Penyakit fisik akibat kenyang. Para tabib klasik sepakat bahwa asal penyakit ada pada perut. Ketika perut diisi melebihi kebutuhan, maka sistem pencernaan dipaksa bekerja berat, darah menjadi kotor, tubuh mengendap racun, sehingga lahirlah berbagai penyakit. Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini menunjukkan betapa bahayanya perut yang penuh, sebab ia menjadi wadah terburuk. Betapa banyak penyakit modern seperti obesitas, kolesterol, diabetes, hingga jantung, berakar dari rakusnya manusia pada makanan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya, mengutip perkataan sebagian hukama, lapar adalah kesehatan, dan kenyang adalah penyakit. Sungguh benar, karena lapar menyehatkan tubuh, sedangkan kenyang merusaknya. 2. Penyakit batin akibat kenyang. Lebih berbahaya daripada penyakit fisik adalah penyakit hati yang timbul dari kenyang. Di antaranya, keras hati dan kenyang membuat hati sulit menerima nasihat, sulit menangis karena takut kepada Allah. Lalai dari ibadah dan orang yang kenyang berat, malas berdiri salat malam, berat lisannya untuk berzikir, bahkan salat fardu pun kadang dilakukan dengan malas. Suburnya syahwat dan perut yang penuh membangkitkan syahwat kemaluan, menguatkan hawa nafsu, dan melemahkan akal. Cinta dunia dan kenyang menumbuhkan kesenangan pada kehidupan fana, sementara lapar menumbuhkan kerinduan pada kehidupan akhirat. Imam Al-Ghazali berkata, banyak makan mengeraskan hati, melemahkan kecerdasan, membangkitkan syahwat, dan menjadi jalan masuk syaitan ke dalam jiwa manusia. 3. Kenyang sebagai jalan masuk syaitan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah, maka persempitlah jalannya dengan lapar. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari Muslim secara makna. Perut yang penuh memberikan ruang luas bagi syaitan untuk berbisik dan menguasai hati. Sedangkan lapar menutup pintu-pintu syaitan, membuat hati lebih jernih dan jiwa lebih ringan untuk beribadah. Menjaga keseimbangan antara lapar dan kenyang.
Islam tidak mengajarkan untuk menyiksa diri dengan lapar yang berlebihan, namun juga tidak membiarkan perut dituruti hingga penuh. Syariat mengajarkan keseimbangan. Sedikit lapar melahirkan kesehatan, kejernihan pikiran, dan kekuatan ibadah. Sedikit kenyang dibolehkan untuk menguatkan tubuh, tetapi tidak berlebihan. Kenyang berlebihan tercela, bahkan mendekatkan manusia pada sifat hewan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang membiasakan lapar akan mendapatkan 4 hal mulia. 1. Bersihnya hati untuk memahami ilmu dan hikmah. 2. Ringannya badan untuk beribadah. 3. Sedikit tidurnya sehingga lebih banyak waktu untuk mengingat Allah. 4. Hancurnya syahwat yang menjadi pintu segala dosa. Dalil Al-Quran tentang bahaya kenyang. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini bukan hanya melarang pemborosan, tapi juga isyarat agar manusia tidak memenuhi perut hingga melampaui batas. Karena berlebih dalam makan adalah pintu segala penyakit dan kelemahan ibadah. Kisah para salaf tentang lapar. Para ulama terdahulu sangat memahami bahaya kenyang. Mereka lebih senang lapar demi menjaga hati dan ibadah. Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Aku tidak pernah kenyang selama 40 tahun, sebab kenyang adalah penghalang antara aku dan ibadah." Ibrahim bin Adam berkata, "Barang siapa menguasai perutnya, ia akan menguasai agamanya. Barang siapa dikalahkan perutnya, maka ia akan dikalahkan oleh syahwatnya." Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa lapar bukan sekadar kondisi fisik, tapi jalan spiritual menuju Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa salah satu bahaya besar dari syahwat perut adalah tertutupnya cahaya hati. Hati yang penuh dengan kekenyangan tidak lagi peka terhadap bisikan ilahi. Seperti cermin yang buram karena debu, hati yang dipenuhi kerak nafsu perut tidak mampu memantulkan cahaya Allah. Beliau menukil pepatah ulama salaf. Apabila perut kenyang, pikiran tertidur, hikmah menguap, dan anggota tubuh malas beribadah. Bahkan Nabi pernah bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak Adam selain perutnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadits ini adalah tamparan keras bagi manusia yang menjadikan makan sebagai tujuan hidup. Sesungguhnya perut bukan untuk dipenuhi, melainkan sekadar untuk menguatkan tubuh dalam beribadah kepada Allah. Penyakit rohani dari kenyang. Al-Ghazali menyebutkan bahwa kenyang membawa 3 penyakit rohani utama. 1. Matinya hati dari tadabur. Orang yang kenyang berat akan sulit menangis karena takut kepada Allah. Padahal tangisan adalah tanda kelembutan hati. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, apabila hati menjadi keras, maka mata kering, dan sebab kerasnya hati adalah kekenyangan. 2. Hilangnya rasa khusyuk dalam salat. Salat setelah makan terlalu kenyang ibarat ruh yang terpenjara dalam tubuh. Gerakan ada, tapi hati kosong. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun 1-2. Bagaimana mungkin seseorang dapat khusyuk jika perutnya memberatkan seluruh tubuhnya? 3. Tumbuhnya hawa nafsu. Perut yang kenyang akan melahirkan syahwat lain, syahwat tidur, syahwat bicara, hingga syahwat kemaluan. Maka kenyang bukan hanya menutup cahaya hati, tetapi juga menyalakan api syahwat. Kenyang dan penyakit jasmani. Selain penyakit rohani, Al-Ghazali juga menyinggung bahaya kesehatan jasmani akibat kenyang. Banyak penyakit lahiriah yang bersumber dari perut yang tidak dijaga. Obesitas, yang melemahkan tubuh. Malas bergerak, yang merusak organ. Pencernaan yang terganggu. Hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi yang bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulangnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah keseimbangan yang indah, bukan lapar yang membinasakan,
bukan kenyang yang menjerumuskan, melainkan secukupnya untuk ibadah. Lapar yang membawa nur ilahi. Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa lapar adalah gudang hikmah. Dengan lapar, hati lebih peka, jiwa lebih tenang, doa lebih ikhlas, dan ibadah lebih ringan. Ia mengutip ucapan para salaf. Barang siapa lapar, maka jiwanya akan berpikir, barang siapa kenyang, maka jiwanya akan tidur. Rasulullah pun mendidik sahabat dengan lapar. Dalam banyak riwayat, beliau menahan lapar berhari-hari, hingga mengikatkan batu di perutnya. Namun kelaparan beliau tidak melahirkan kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang tiada tanding. Allah pun memuji orang-orang yang sanggup menahan diri dari syahwat, termasuk syahwat perut. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Hadis riwayat An-Naziat 40-41. Langkah awal mengendalikan syahwat perut. Al-Ghazali memberikan beberapa langkah praktis untuk melawan syahwat perut. 1. Mengingat tujuan hidup, makan bukan tujuan, melainkan sarana. 2. Makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang. 3. Mengingat akibat buruk kenyang, baik rohani maupun jasmani. 4. Latihan puasa sunnah, puasa adalah benteng dari syahwat. Beliau menulis, lapar dapat mematahkan syahwat, melembutkan hati, dan membersihkan pikiran. Maka jelaslah bahwa kenyang bukanlah nikmat mutlak, melainkan ujian. Ia bisa menjadi penghalang menuju Allah bila tidak dikendalikan. Hati yang tenang bukanlah hati yang dipenuhi makanan, melainkan hati yang dipenuhi zikir. Kita mesti belajar menyeimbangkan makan dan ibadah. Sebab siapa yang menuruti syahwat perutnya, ia akan sulit menundukkan syahwat lainnya. Tetapi siapa yang mampu mengendalikan perutnya, maka seluruh anggota tubuhnya akan lebih mudah taat. Setelah kita memahami betapa bahayanya syahwat perut dan akibat buruk dari kebiasaan berlebih-lebihan dalam makan, maka pada bagian keempat ini kita akan membahas penyakit-penyakit rohani yang ditimbulkan oleh kenyang berlebihan serta jalan penawarnya menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. 1. Kenyang menumbuhkan sifat kasar hati. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia laksana cermin yang halus. Jika ia tertutup karat dosa dan beban syahwat, maka ia kehilangan kejernihannya. Salah satu penyebab utama kegelapan hati adalah kenyang berlebihan. Hati yang keras tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, bahkan cenderung mati rasa terhadap penderitaan orang lain. Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang hatinya keras terhadap peringatan Allah. Quran Surat Az-Zumar 22. Kenyang membuat hati keras, sebab ketika perut penuh, maka cahaya zikrullah sulit masuk. Sebaliknya, lapar yang terukur menjadikan hati lembut, mudah menangis karena Allah, dan mudah khusyuk dalam ibadah. 2. Kenyang melahirkan syahwat lain. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kenyang adalah pintu bagi syahwat-syahwat lainnya. Jika seseorang terbiasa mengikuti hawa nafsu perut, maka ia akan mudah tergelincir pada syahwat mata, telinga, lisan, bahkan kemaluan. Rasulullah bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan hanya teguran tentang kesehatan jasmani, tetapi juga isyarat rohani. Barang siapa terlalu banyak makan, maka syahwatnya meningkat, dan setan pun semakin mudah menguasai dirinya. 3. Penyakit jasmani dan rohani yang lahir dari kenyang. Kebiasaan kenyang berlebihan bukan hanya merusak kesehatan fisik seperti lemah tubuh, kantuk berlebih, dan malas bergerak tetapi juga menumbuhkan penyakit rohani, di antaranya sombong dan angkuh. Orang yang selalu kenyang merasa lebih tinggi dari orang lapar, sehingga hilanglah rasa empati. Lalai dari ibadah. Banyak makan mengundang banyak tidur, hingga malam-malam penuh keutamaan dilewatkan dengan dengkur. Kehilangan rasa syukur.
Ia tidak lagi merasakan nikmat kecil, karena terbiasa dimanjakan makanan yang melimpah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang membuat badan berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan kantuk, dan melemahkan diri untuk ibadah." 4. Cara menghilangkan syahwat perut. Imam Al-Ghazali memberikan bimbingan praktis bagaimana cara menundukkan syahwat perut. A. Membiasakan puasa sunnah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih jiwa untuk mengendalikan syahwat. Dengan puasa, perut dikosongkan, hati disucikan, dan jiwa dikuatkan. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Menjaga adab makan. Makanlah sekadar kebutuhan, bukan untuk memenuhi nafsu. Rasulullah mengajarkan, tidak ada wadah yang lebih buruk diisi anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. C. Mengingat nikmat dan penderitaan orang lain. Ketika kita tergoda untuk berlebihan, hendaknya kita mengingat jutaan orang yang tidur dalam kelaparan. Lapar yang kita rasakan bisa menjadi doa syukur, sedangkan kenyang berlebih justru mengundang murka Allah.
5. Hikmah lapar dalam pandangan ulama. Banyak ulama salaf yang lebih memilih lapar daripada kenyang. Mereka menganggap lapar sebagai jalan untuk mencapai kejernihan ruhani. Lapar membuat hati lembut. Dengan lapar, seseorang lebih mudah menangis karena Allah. Lapar melahirkan tawaduk. Karena lapar, seseorang sadar betapa lemahnya dirinya. Lapar mendekatkan kepada Allah. Karena lapar, seseorang merasakan kefakiran dirinya dan menyandarkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Imam Al-Ghazali menulis, lapar adalah kunci ibadah, cahaya hati, dan jalan menuju ridha ilahi. Adapun kenyang, ia adalah penghalang dari semua itu. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahaya kenyang berlebihan dan penyakit-penyakit yang ditimbulkannya, kini tibalah saatnya kita menyelami lebih dalam bagaimana syahwat perut ini bisa diatur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa pengendalian perut bukan hanya masalah kesehatan jasmani, tetapi juga masalah rohani. Sebab, perut adalah pintu masuk segala kebaikan sekaligus keburukan. Jika ia terkendali, maka anggota tubuh yang lain akan mudah dikendalikan. Namun jika ia liar, maka syahwat lain pun ikut bergelora. 1. Perut sebagai raja syahwat. Imam Al-Ghazali menggambarkan perut sebagai raja syahwat. Dari perutlah lahir syahwat kemaluan, cinta dunia, kerakusan harta, bahkan kesombongan. Maka beliau berkata, asal segala syahwat adalah syahwat perut. Bila ia lemah, maka syahwat lain pun ikut lemah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Hadits ini menunjukkan bahwa syahwat perut adalah akar dari berbagai penyakit rohani. Bila seseorang mampu mengendalikannya, maka ia telah membuka jalan menuju kesucian hati. 2. Penyakit lahir dan batin akibat kenyang. Imam Al-Ghazali membagi penyakit kenyang ke dalam dua kategori. A. Penyakit lahir jasmani, obesitas yang melemahkan tubuh, lesu dan malas beribadah, penyumbatan darah, sakit jantung, dan lemahnya stamina. Gangguan pencernaan, sebagaimana banyak disaksikan oleh tabib. B. Penyakit batin rohani, berat untuk salat malam, hati tertutup dari kekhusyuan, mudah dikuasai syahwat zina, tertutup dari cahaya ilmu, hilangnya rasa halus dalam beribadah. Imam Al-Ghazali bahkan menegaskan, perut yang selalu kenyang adalah sumber segala kerusakan agama. 3. Mengurangi kenyang sebagai jalan hikmah. Para ulama menasihatkan bahwa lapar adalah kunci ilmu dan hikmah. Allah menanamkan kebijaksanaan dalam hati mereka yang membiasakan lapar, dan menjauhkan kebijaksanaan dari hati mereka yang selalu kenyang. Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, dua hal yang mengeraskan hati, banyak bicara dan banyak makan. Sedangkan Yahya bin Mu'az berkata, barang siapa lapar, maka ia lembut hatinya. Barang siapa kenyang, maka ia keras hatinya. Maka jelaslah bahwa mengurangi makan adalah sarana untuk memperlembut hati, memudahkan tangisan ketika membaca Al-Quran, serta menumbuhkan rasa takut kepada Allah. 4. Dalil Al-Quran tentang sederhana dalam makan. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini adalah pedoman hidup sehat lahir dan batin. Islam tidak melarang makan, tetapi melarang israf berlebihan. Bahkan, dalam tafsir Al-Jalalain, disebutkan bahwa israf dalam makan adalah makan melebihi kebutuhan tubuh hingga membawa mudarat. 5. Lapar sebagai pintu mujahadah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa lapar adalah salah satu bentuk mujahadatun nafsi.
bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Dengan lapar, seseorang bisa menahan amarah, melembutkan hati, dan lebih cepat menyadari dosa-dosanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian lapar, karena lapar adalah kunci ibadah, dan hati tidak akan bersih kecuali dengan lapar." Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Walaupun sebagian ulama melemahkan sanad hadits ini, namun maknanya sejalan dengan semangat para salaf yang membiasakan lapar sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. 6. Lapar dan cahaya ilmu. Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa lapar adalah sebab turunnya hikmah dan cahaya ilmu. Bukankah para ulama salaf hidup sederhana, sedikit makan, namun hatinya bercahaya dengan ilmu dan hikmah? Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah hanya makan roti kering dan air putih, lalu dari hatinya lahirlah ribuan mutiara hikmah. Rasulullah pun mengajarkan sahabatnya untuk sederhana dalam makan. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat oleh air." Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang bisa membersihkannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Baihaqi. Salah satu faktor yang membuat hati berkarat adalah terlalu kenyang. Maka lapar menolong hati agar mudah menerima cahaya zikir dan tilawah. 7. Lapar menumbuhkan rasa kasih. Selain itu, lapar juga menumbuhkan empati. Orang yang lapar akan lebih mudah merasakan penderitaan fakir miskin. Ia tahu betapa sulitnya mereka yang jarang makan kenyang. Inilah salah satu rahasia mengapa puasa diwajibkan. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli dan rendah hati. Rasulullah bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ahmad. Maka, lapar yang disyariatkan adalah sarana mendidik jiwa agar tidak egois dan selalu peduli kepada sesama. Wahai saudaraku, dari uraian ini semakin jelas bahwa perut bukan sekadar urusan jasmani, tetapi juga kunci kebersihan rohani. Syahwat perut adalah pintu segala syahwat, dan kenyang yang berlebihan adalah sumber banyak penyakit lahir maupun batin. Maka mengurangi makan, membiasakan lapar, dan menata nafsu perut adalah langkah utama untuk meraih hikmah, kelembutan hati, dan kedekatan dengan Allah. Barang siapa mampu mengendalikan perutnya, maka ia akan mudah mengendalikan dirinya. Barang siapa gagal mengendalikan perutnya, maka ia sulit menjaga lisannya, matanya, dan syahwat lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam bagian sebelumnya kita telah membicarakan bahaya kenyang dan penyakit-penyakit yang ditimbulkannya. Sekarang, kita memasuki bagian yang lebih mendalam, bagaimana seorang hamba dapat mengendalikan syahwat perutnya. Sebab, mengetahui bahaya tanpa berusaha memperbaiki diri hanyalah menambah beban pengetahuan yang tidak berbuah amal. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa syahwat perut adalah induk syahwat. Dari sinilah syahwat kemaluan bangkit, syahwat dunia menguat, bahkan lalai dari Allah menjadi jadi. Maka siapa yang mampu mengekang perutnya, ia akan lebih mudah mengendalikan anggota tubuh yang lain. 1. Puasa, obat ampuh bagi syahwat perut. Puasa adalah sekolah pengendalian diri. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah, Rasulullah tidak mengatakan, banyak makan, atau perbanyak aktivitas, tetapi justru menyuruh puasa. Sebab, lapar akan mematahkan syahwat, melemahkan dorongan nafsu, dan menundukkan kesombongan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, lapar adalah kunci pintu akhirat, sementara kenyang adalah kunci pintu dunia.
Puasa melatih kita untuk sabar menahan lapar dan haus, sekaligus mengingatkan bahwa hakikat hidup bukan sekadar memenuhi perut. 2. Membiasakan qanaah merasa cukup. Obat kedua adalah qanaah, merasa cukup dengan yang sederhana. Orang yang terbiasa hidup sederhana tidak akan dikendalikan oleh nafsu makan yang berlebihan. Rasulullah bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan." Hadis riwayat Muslim. Qanaah menjadikan seseorang tidak rakus, tidak tamak, dan tidak diperbudak oleh makanan. Ia makan sekadar untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadikan perutmu sebagai kuburan bagi binatang-binatang makanan. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungmu." 3. Mengingat hakikat dunia. Syahwat perut sering tumbuh karena kita lupa hakikat dunia. Kita mengira makanan adalah tujuan, padahal ia hanyalah jalan untuk beribadah. Allah berfirman, "Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut 64. Orang yang memahami hakikat ini tidak akan berlama-lama menuruti syahwat perut. Ia tahu, perut kenyang hanyalah kenikmatan sesaat, tetapi seringkali mendatangkan penyesalan yang panjang. 4. Mengingat kemuliaan lapar. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa lapar mendatangkan 10 keutamaan. Di antaranya, 1. Membersihkan hati dan menajamkan pandangan batin. 2. Melembutkan jiwa dan menundukkan hawa nafsu. 3. Menumbuhkan sifat tawaduk. 4. Mengingatkan pada lapar orang miskin, sehingga melahirkan empati. 5. Mengurangi tidur, sehingga lebih mudah bangun malam. 6. Memudahkan kehusyukan dalam salat. 7. Menjaga kesehatan tubuh. 8. Mengurangi dosa akibat lisan yang suka berbicara setelah kenyang. 9. Memperbanyak rasa syukur. 10. Mengingatkan pada kesederhanaan Rasulullah. Betapa agung lapar ketika dihayati dengan benar. 5. Memperbanyak zikir setelah makan. Seringkali, makanan menjadi pintu kelalaian. Maka obatnya adalah memperbanyak zikir. Setelah makan, ucapkan doa-doa, panjatkan syukur, dan jangan biarkan hati tertidur oleh kenyang. Rasulullah mengajarkan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum kami, dan menjadikan kami termasuk orang-orang muslim." Hadis riwayat Tirmidzi. Zikir setelah makan adalah pagar agar nikmat tidak berubah menjadi kelalaian. 6. Mengurangi varian makanan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi, semakin sulit menahan diri dari kenyang berlebihan. Maka, salah satu cara menundukkan syahwat perut adalah mengurangi variasi makanan. Cukupkan diri dengan makanan sederhana. Bukankah Rasulullah sering makan dengan kurma, roti, atau air putih? Bahkan terkadang tidak ada makanan sama sekali, namun beliau tetap sabar dan bersyukur. 7. Menetapkan batasan sebelum makan. Orang yang ingin mengendalikan perutnya hendaknya membatasi niat sebelum makan. Katakan dalam hati, "Aku makan hanya untuk menguatkan tubuhku agar bisa beribadah kepada Allah, bukan untuk berlebihan." Niat ini akan menjaga hati dari kerakusan. Maka benar sabda Nabi, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, mengendalikan syahwat perut adalah jihad yang besar. Tidak semua orang mampu menaklukkannya, karena ia adalah pintu hawa nafsu yang paling kuat. Namun, dengan latihan, puasa, qanaah, zikir, dan niat yang benar, insya Allah perut tidak akan lagi menjadi penjara, tetapi justru menjadi wasilah menuju ridha Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan, barang siapa mampu menundukkan perutnya, maka ia telah mengalahkan setan dalam dirinya. Maka marilah kita belajar lapar dengan bijak,
bukan lapar yang merusak tubuh, tetapi lapar yang menumbuhkan cahaya iman. Menemukan cahaya hati di balik lapar, jalan para pencari kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah menyaksikan bagaimana perut yang terlalu kenyang menjadi sumber penyakit lahir maupun batin. Kini, pada bagian ini, mari kita dalami hikmah dari lapar itu sendiri. Bagaimana ia mampu membuka mata hati yang tertutup, menghidupkan jiwa yang lalai, dan menjadikan seorang hamba benar-benar dekat dengan Robnya. 1. Lapar sebagai cahaya hati. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, tetapi ia adalah obat jiwa yang mampu mengikis karat hati. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, barang siapa menahan perutnya dari kenyang, maka hatinya akan bercahaya, pikirannya menjadi jernih, dan syahwatnya akan tunduk. Rasulullah bersabda, janganlah kamu mematikan hati dengan banyak makan dan minum, sesungguhnya hati itu seperti tanaman, ia akan mati bila terlalu banyak air. Hadis riwayat Abu Nuaim. Perumpamaan ini sangat indah. Seperti halnya tanaman yang butuh air, namun jika berlebihan akan busuk dan mati, demikianlah hati manusia, ia butuh makanan, tapi bila melampaui batas, hatinya akan mati dan kehilangan cahaya. 2. Lapar membawa kesungguhan dalam ibadah. Orang yang lapar lebih mudah merasakan kehusyukan dalam salat, karena tubuhnya tidak berat dan pikirannya tidak dikuasai kantuk. Rasulullah sering berpuasa, bahkan sebagian sahabat menuturkan bahwa asap dapur di rumah Nabi tidak terlihat selama berhari-hari karena beliau hanya hidup dengan kurma dan air. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut 69. Salah satu bentuk mujahadah terbesar adalah menahan perut dari berlebihan, sebab dari sanalah pintu syahwat terbuka. 3. Penyakit yang hilang dengan lapar. Kekenyangan melahirkan banyak penyakit, malas beribadah, kantuk berlebihan, syahwat yang liar, hingga kesombongan karena merasa cukup. Maka lapar menjadi penawarnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 4 penyakit utama yang dapat ditundukkan dengan lapar. 1. Syahwat zina karena makanan adalah bahan bakar nafsu. 2. Kemarahan perut yang penuh membuat hati panas dan temperamental. 3. Tidur berlebihan kenyang menumbuhkan kantuk, lapar menumbuhkan kewaspadaan. 4. Kesombongan lapar mengajarkan rendah hati, kenyang sering melahirkan sombong. 4. Lapar menguatkan rasa kasih. Orang yang merasakan lapar akan lebih mudah mengasihi orang miskin. Bagaimana mungkin seseorang bisa peduli dengan nasib fakir bila ia tak pernah merasakan perut kosong? Rasulullah pernah bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa?" Beliau menjawab, "Agar aku mengingat lapar orang miskin di hari laparanku." Disinilah lapar bukan sekadar keadaan fisik, tetapi sarana mendidik jiwa untuk merasakan penderitaan sesama. 5. Lapar dan cahaya ilmu. Hati yang terlalu kenyang sulit menerima ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, karena kenyang memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan tidur, dan melemahkan ibadah." Perhatikan, lapar yang terukur bukan hanya membuat badan ringan, tapi juga menjadikan akal tajam. Banyak ulama besar justru lahir dari kehidupan zuhud, jauh dari berlebihan dalam makan. 6. Cara praktis mengendalikan syahwat perut. Imam Al-Ghazali menyarankan agar seseorang tidak makan sebelum lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Inilah kunci sederhana tapi sulit dipraktikkan. Nabi bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas." Hadis riwayat Tirmidzi.
Hadits ini adalah pedoman emas. Jangan jadikan perut sebagai gudang. Cukup makan sekadar menjaga kekuatan. Jaga ruang untuk pernapasan agar tubuh sehat dan ibadah ringan. Saudaraku, lapar adalah pintu menuju cahaya hati, sarana untuk membangkitkan ibadah, dan obat bagi syahwat yang liar. Bukan berarti kita harus menyiksa diri dengan kelaparan ekstrim, melainkan mengelola nafsu perut agar ia tunduk pada akal dan iman. Barang siapa mampu menundukkan perutnya, maka ia akan mudah menundukkan hawa nafsu lainnya. Dari situlah lahir ketenangan hati, kehusyukan ibadah, dan kelembutan jiwa. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa lapar bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, lapar harus dijalani secara bertahap, penuh kesadaran, dan dengan niat yang benar. Jika seseorang langsung memaksakan diri menahan lapar tanpa latihan, maka tubuhnya bisa rusak, jiwanya bisa memberontak, dan tujuannya tidak tercapai. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali menawarkan tahapan-tahapan latihan menahan lapar, agar seorang murid atau penempuh jalan Allah bisa menjalaninya dengan seimbang, tidak berlebihan, dan benar-benar mendatangkan manfaat. Tahap pertama, mengurangi porsi makan. Tahapan awal adalah mengurangi porsi makan secara bertahap. Tidak langsung berhenti makan atau menyiksa diri, melainkan mulai dengan mengurangi jumlah makanan sedikit demi sedikit. Imam Al-Ghazali memberi isyarat bahwa sebaik-baiknya porsi makan adalah sekadar menguatkan tubuh untuk beribadah. Ia membagi ukuran makan menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Dengan cara ini, seseorang tidak terbebani kenyang, tetapi juga tidak lemah karena kelaparan. Tahap pertama ini penting agar tubuh mulai terbiasa dengan kesederhanaan. Tahap kedua, menunda waktu makan. Setelah terbiasa mengurangi porsi, tahap berikutnya adalah menunda waktu makan. Misalnya, seseorang biasanya makan pada jam tertentu, maka ia coba menundanya sebentar. Tujuan dari tahap ini adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. Seseorang belajar bahwa rasa lapar bisa ditahan, dan tidak semua keinginan harus segera dituruti. Dalam proses ini, jiwa akan belajar disiplin, sementara tubuh semakin terbiasa dengan kondisi lapar. Tahap ketiga, membatasi jenis makanan. Pada tahap ini, seseorang mulai membatasi jenis makanan yang ia konsumsi. Imam Al-Ghazali menganjurkan agar menjauh dari makanan yang mewah, berlebihan, dan terlalu memanjakan lidah. Mengapa demikian? Karena makanan yang lezat cenderung membangkitkan nafsu, sementara tujuan dari lapar adalah menundukkan nafsu. Dengan membatasi jenis makanan pada yang sederhana, jiwa akan lebih mudah fokus, hati lebih tenang, dan ibadah lebih ringan dijalani. Tahap keempat, menjalani puasa sunnah. Tahapan selanjutnya adalah meningkatkan latihan dengan puasa sunnah. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa sunnah lain yang dianjurkan Rasulullah. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan pandangan, ucapan, pendengaran, dan hati dari segala yang haram. Dalam tahap ini, seseorang belajar menjaga lahir dan batinnya sekaligus. Puasa juga menjadi benteng nafsu dan penyubur iman. Tahap kelima, membiasakan diri dengan sedikit tidur dan banyak zikir. Menahan lapar seringkali mengurangi energi. Karena itu, Imam Al-Ghazali menyarankan agar tidak mengisi waktu dengan tidur berlebihan, melainkan memperbanyak zikir dan ibadah ringan. Dengan cara ini, jiwa akan merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, sementara lapar menjadi sarana yang membangkitkan kehusyukan. Rasulullah sendiri sering menutup malamnya dengan qiyamul lail, meski perut beliau kosong. Tahap keenam, menjadikan lapar sebagai jalan menuju Allah. Tahapan tertinggi adalah ketika lapar tidak lagi dirasakan sebagai beban, tetapi sebagai kenikmatan rohani.
Pada tahap ini, hati menjadi lembut, doa menjadi mustajab, dan ibadah terasa ringan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar mampu menumbuhkan kejernihan hati, kekuatan intuisi ruhani, rasa takut dan tunduk kepada Allah, kehidupan batin yang lebih hidup dan bercahaya. Disinilah lapar bukan sekadar latihan jasmani, melainkan sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan kesadaran penuh. Tahapan-tahapan ini menunjukkan betapa bijaknya Imam Al-Ghazali dalam mendidik jiwa. Beliau tidak menganjurkan sikap ekstrim, tetapi mengajarkan keseimbangan. Lapar bukan untuk melemahkan tubuh, melainkan untuk menguatkan ruhani. Bila seseorang menjalani tahapan ini dengan ikhlas, maka lapar akan menjadi pintu menuju cahaya Allah, bukan sekadar rasa sakit perut. Bagian ke-9, buah manis dari menahan lapar menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa setiap latihan ruhani termasuk menahan lapar. Tidaklah berhenti pada sebatas proses fisik, melainkan melahirkan buah-buah spiritual yang nyata. Sebagaimana seorang petani yang menanam dengan sabar, ia akan menuai hasil panen pada waktunya. Demikian pula orang yang melatih dirinya dengan lapar, ia akan merasakan manisnya hasil di hati dan amalnya. 1. Cahaya hati yang jernih. Lapar menyingkirkan kekeruhan yang ditimbulkan oleh syahwat. Perut yang selalu kenyang menjadikan hati berat, sulit berpikir jernih, bahkan sulit menangkap hikmah dari Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan, banyak makan melahirkan kebodohan hati, sementara lapar melahirkan kejernihan dan kecerdasan. Buah pertama ini adalah basiroh mata hati yang tajam, sehingga seseorang mampu melihat hakikat dari segala peristiwa. Ia tidak lagi tertipu oleh hiasan dunia, melainkan bisa membaca tanda-tanda Allah dalam kehidupan. 2. Kemampuan mengendalikan nafsu. Lapar yang dilatih secara sadar akan membuat seseorang mengenali kelemahan nafsunya. Nafsu itu ibarat kuda liar, semakin diberi makan tanpa kendali, semakin sulit dijinakkan. Tetapi jika dikekang dengan lapar, ia akan tunduk pada kendali akal dan iman. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah kunci utama untuk menundukkan nafsu yang durhaka. 3. Lembutnya jiwa dan kasih sayang. Orang yang terbiasa lapar akan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Ia tidak tega melihat fakir miskin kelaparan, sebab ia tahu betapa perihnya perut kosong. Inilah yang membuat orang yang berlatih lapar memiliki hati lembut, mudah bersyukur, dan penuh empati. Rasulullah sendiri sering menahan lapar agar beliau tetap dekat dengan umatnya yang fakir. 4. Kemampuan menjaga ibadah. Lapar melahirkan ringannya tubuh dalam ibadah. Perut yang terlalu kenyang membuat seseorang malas salat malam, ngantuk dalam zikir, dan berat untuk membaca Al-Quran. Sebaliknya, lapar menumbuhkan semangat dalam beribadah karena tubuh menjadi ringan dan hati lebih khusyuk. Imam Al-Ghazali menukil, barang siapa yang menahan laparnya, ia akan mendapatkan kemanisan munajat. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. Buah terbesar dari lapar adalah qurba ilallah, kedekatan dengan Allah. Lapar bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi ia adalah jalan agar hati tidak terikat dunia. Semakin ringan hati dari beban syahwat, semakin mudah ia melayang menuju Allah. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai rahasia ahli ibadah. Orang yang menjaga laparnya akan merasakan manisnya berduaan dengan Allah dalam sepi, dikala orang lain terlelap. 6. Memperoleh hikmah dan ilmu. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa lapar menjadi kunci turunnya hikmah. Sebab hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya ilmu dari Allah. Banyak para wali dan ulama besar memperoleh kedalaman ilmu setelah mereka melatih dirinya dengan lapar dan mengurangi ketergantungan pada dunia. 7. Panen kesabaran. Lapar melahirkan kesabaran sejati. Sabar bukan sekadar menahan marah atau menerima takdir, tetapi juga kesanggupan menahan hawa nafsu yang meronta.
Orang yang kuat dalam lapar akan kuat pula menghadapi ujian kehidupan. Ia tidak mudah goyah oleh kesulitan, sebab sudah terbiasa melatih dirinya dengan penderitaan. Saudaraku yang berbahagia, buah dari lapar inilah yang ingin ditunjukkan Imam Al-Ghazali, bahwa lapar bukanlah penyiksaan diri, melainkan jalan menuju cahaya, kelembutan hati, dan kedekatan dengan Allah. Seorang yang menjalani latihan lapar dengan penuh kesungguhan akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan gemerlap dunia. Seperti petani yang gembira melihat hasil panennya, demikianlah seorang hamba yang berlapar-lapar demi Allah, ia akan memanen hikmah, sabar, empati, khusyuk, dan manisnya iman. Bagian ke-10, Rangkuman dan Hikmah Praktis. Setelah menapaki perjalanan panjang mengenai makna lapar dalam pandangan Imam Al-Ghazali, kini tibalah kita pada saat merangkum seluruh pelajaran. Lapar bukan sekadar kosongnya perut, melainkan jalan menuju kesucian hati, kejernihan pikiran, kelembutan jiwa, serta kedekatan dengan Allah SWT. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa makan secukupnya dan menahan lapar dengan sadar adalah bagian dari riyadoh latihan spiritual yang membuka tabir-tabir batin. Sebab, syahwat perut merupakan pintu utama yang menjerumuskan manusia pada berbagai penyakit hati. Rangkuman 1. Hakikat lapar menurut Al-Ghazali, bukan sekadar kekurangan makan, tetapi sebuah latihan jiwa untuk menundukkan hawa nafsu. 2. Tujuan lapar, mengikis sifat sombong, malas, keras hati, dan membuka jalan menuju cahaya ilmu serta khusyuk dalam ibadah. 3. Manfaat lapar, menumbuhkan empati pada fakir miskin, menjaga kesehatan jasmani, menajamkan akal, memperkuat daya ibadah, serta mendekatkan diri kepada Allah. 4. Bahaya kenyang berlebihan, membuat hati keras, memperbudak syahwat, memperbanyak tidur, menumpulkan pikiran, dan membuka pintu dosa. 5. Tahapan latihan lapar, dimulai dengan mengurangi porsi makan sedikit demi sedikit, membiasakan sahur dan berbuka dengan sederhana, mengendalikan syahwat ketika lapar, hingga mampu menjadikan lapar sebagai teman dalam kesadaran ruhani. 6. Contoh teladan, Nabi Muhammad yang sering berpuasa, sahabat yang rela lapar demi menahan iman, serta ulama salaf yang menemukan nikmat ibadah justru ketika perut kosong. 7. Kesempurnaan lapar, bukan hanya menahan makan, tetapi juga menahan lidah, pandangan, pendengaran, dan hati dari segala yang haram. Hikmah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh uraian tersebut, ada sejumlah hikmah praktis yang dapat kita bawa pulang dan amalkan. 1. Makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jangan jadikan makanan sebagai tujuan, melainkan sekadar sarana agar tubuh kuat beribadah. 2. Kurangi porsi, tambah barokah. Makan sedikit dengan penuh syukur lebih menenangkan hati daripada kenyang berlebihan yang melahirkan keluh kesah. 3. Biasakan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa sunnah lainnya adalah cara paling mudah untuk melatih lapar yang penuh berkah. 4. Lapar sebagai terapi hati. Saat marah, sombong, atau gelisah, cobalah mengingat bahwa banyak penyakit hati itu tumbuh dari syahwat perut. 5. Lapar sebagai empati sosial. Dengan lapar, seseorang akan lebih mudah merasakan pedihnya orang miskin, sehingga tumbuh kasih sayang, kepedulian, dan kedermawanan. 6. Sederhana itu kekuatan. Orang yang lapar dengan sabar lebih tangguh daripada orang yang kenyang tapi lemah menghadapi musibah. 7. Seimbangkan lapar dengan ibadah. Lapar bukan sekadar diet tubuh, melainkan diet nafsu yang harus diiringi zikir, tilawah, dan doa agar bernilai ibadah. Wahai sahabat pencari cahaya Allah, latihan lapar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah sebuah jalan panjang untuk membersihkan hati. Lapar mendidik kita untuk tidak bergantung pada dunia, melainkan menggantungkan seluruh harapan pada Allah SWT.
Jika kita menjadikan lapar sebagai guru, maka ia akan mengajarkan sabar. Jika kita menjadikannya sahabat, maka ia akan menuntun menuju ridha Allah. Dan jika kita menjadikannya bekal, maka ia akan menjadi cahaya di kubur dan penolong di akhirat. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Naziat 40-41. Semoga dengan latihan lapar, hati kita semakin bening, ibadah kita semakin khusyuk, dan hidup kita semakin ringan dalam menuju Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.